Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Julita dengan NIM 2248201005, kelas 6A Farmasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah nutraceutical dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Di sini ada pengertian nutraceutical. Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Adapun para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutrif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegahan penyakit di dalam makanan. Nutraceutical di era postgenomik. Adapun terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutika dalam tubuh. Yang pertama yaitu viabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Adapun interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan yang mengandung zat yang dapat mengikat reseptor diantaranya asam eicosapetonat yang terkandung dalam minyak ikan. Selanjutnya tevalin yang terkandung dalam teh untuk anti-apoptosis BC12. Adapun kurkumin dan asam ursilat menjadi jalur apoptosis dalam sel tumor. Selanjutnya, nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E mencegah penyakit Parkinson dan vitamin C mengandung antioksidan dapat menghambat darah otak. Begitupun kombinasi vitamin E, C dan beta karotene untuk menurunkan oksidasi lipoprotein. Adapun senyawa fitokimia yaitu merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur. Fitokimia dengan khasiat antioksidan, buah-buahan berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Adapun fitokimia yaitu karotenoid, di mana separuh dari 50 karotenoid diserap ke aliran darah. Karotenoid dapat kanker hati dan paru-paru. Pemanasan pemotongan sayur dapat melepaskan karotenoid di dalam aliran darah. Karotenoid diangkut ke partikel kolesterol kaya lipid. B-karotenon dapat diubah menjadi vitamin A yang merupakan satu antioksidan yang melindungi dari radikal bebas. A-karotenon senyawa di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna. Adapun senyawa likopen, yaitu manusia tidak dapat membuat likopen jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Likopen sendiri memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas, mengatur komunikasi gap junction antar sel. Adapun perbedaan lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah satu dari 600 karotenoid di dalam zat sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Sedangkan zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam untuk melawan radikal bebas. Selanjutnya, karotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak dapat diubah menjadi vitamin A di tubuh melainkan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah kerusakan oleh radikal bebas. Antioksidan dalam makanan berupa molekul tambahan seperti zinc dan vitamin. Antioksidan ditentukan di dalam minyak sayur. Adapun jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutical, yaitu yang pertama produk bahan alam yang distandarisasi dengan marker yang telah diketahui. Yang kedua, produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasi. Selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan. Di udara terbuka akan mengalami kerusakan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan adalah jenis bahan pangan dan kondisi lingkungan. Adapun tanda-tanda kerusakannya yaitu tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. Tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Rasa menyimpang, contoh sirup menjadi asam.
Aroma menyimpang, contoh telur menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contoh jamur pada roti. Selanjutnya, klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan telur. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit. Kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan diantaranya kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan, selanjutnya pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ragi akan terhambat, sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.